Dipanggil timnas lagi, Arif Satria lebih siap. Dikutip dari persebaya.id. Persebaya kembali menyumbang pemainnya untuk timnas Indonesia. Arif Satria diminta untuk menyusul ke Dubai, Uni Emirat Arab guna bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia proyeksi kualifikasi Piala Dunia. Pemanggilan ini menjadi komebak manis bagi bek tengah Persebaya tersebut. Seperti yang diketahui, sebelumnya Arif Satria sempat mengikuti training center timnas di Jakarta selama bulan Ramadan. Namun dirinya gagal terbang bersama rekan-rekannya ke Dubai akibat kondisinya yang dinilai kurang fit kala itu. Akhirnya ia dikembalikan ke Persebaya. Kini mantan pemain Persela Lamongan tersebut menyatakan jauh lebih siap dibandingkan sebelumnya. Alasannya adalah selama berlatih bersama Persebaya, kondisi fisiknya berkembang pesat. Dengan kondisi fisik yang jauh lebih baik membuat pemain asal Lubuk Linggau itu yakin akan bisa cepat beradaptasi dengan rekan-rekannya di Dubai. Sebenarnya kemarin itu untuk cedera sudah tidak ada masalah. Memang kondisi fisik saya yang agak kurang, ungkap Arif. Nah, latihan di Persebaya ini sangat membantu persiapan saya sebelum berangkat. Kondisi saya jauh lebih baik. Itu kenapa saya juga masih ikut latihan pagi dan sore sebelum besok tanggal 25 Mei berangkat, imbuhnya. Sementara itu Aji Santoso gembira pemainnya kembali mendapatkan kesempatan membela timnas. Ia justru mendorong lebih banyak anak asuhnya untuk bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Coach Nova telepon saya dan menanyakan kondisi Arif. Saya bilang kondisi Arif memang bagus. Tidak ada masalah dengan cedera. Kemarin kan yang dikhawatirkan kambuh, sekarang sudah jauh lebih baik, beber Aji. Kalau bisa tidak cuma Arif, masih ada Supriyadi, Marcelino, Akbar, Diki, Hambali dan pemain-pemain lainnya harus bisa masuk timnas. Kita sudah punya bakatnya, tergantung mereka mau apa tidak. Kan setiap pemain impiannya ya membela timnas, imbuhnya. Dengan bergabungnya Arif, makin memperkuat dominasi Persebaya di timnas. Sudah ada 4 pemain lainnya yang berada di TC Timnas. Mereka adalah Rahmat Irianto, Rizky Ridho, Koko Ari dan Adi Setiawan. Terkendala hasil tes COVID-19, kedatangan striker Brasil tertunda. Dikutip dari mainmain.id. Rencana kedatangan penyerang asing Persebaya asal Brasil tertunda. Mungkin baru pekan depan ia mendarat di Jakarta. Kabar yang diterima harian Diswai, kendala itu disebabkan hasil tes COVID-19. Hasil tes penyerang yang namanya masih dirahasiakan tersebut ditolak maskapai Qatar Airways. Penolakan itu dilakukan kabarnya karena hasil tes dengan metode PCR tersebut bukan berbahasa Inggris. Tapi, hasil tes yang dikeluarkan klinik setempat itu berbahasa Portugis. Padahal, kabarnya hasil tes si pemain tersebut negatif. Namun, maskapai tetap tak mau menerima hasil tes PCR berbahasa Portugis tersebut. Hal itulah yang membuat ia batal terbang dengan Qatar Airways. Padahal, seharusnya pemain itu sudah terbang dari Sao Paulo, Brasil, Sabtu petang tanggal 22 Mei waktu setempat. Atau pada Minggu pagi tanggal 23 Mei WIB. Informasi yang diterima harian Diswai, diperkirakan pemain itu baru pekan depan tiba di Jakarta. Jadwal tersebut tentu membuat si pemain belum bisa bergabung dengan tim dalam waktu dekat. Sebab, ketika datang pun, ia harus langsung menjalani karantina di Jakarta. Setelah semuanya dinyatakan aman, baru ia diperkenankan keluar dari karantina dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Seperti biasa,
Manajemen Persebaya tak mau bicara soal kedatangan pemainnya. Sekretaris tim Persebaya Ram Surahman mengaku belum mendapat informasi dari agen pemain. Saya cek dulu, yang pasti, kalau pemain asing yang sudah datang ya, Taisei Marukawa. Mungkin agennya mengontak ke pelatih langsung, kata Ram. Aji Santoso sendiri belum bisa dimintai komentar terkait kabar tertundanya kedatangan striker asingnya itu. Sebagaimana diberitakan, pemain asing Persebaya mulai datang. Awalnya, manajemen Persebaya mendatangkan 2 pemain. Manajemen sendiri konon menyiapkan 4 nama pemain asing. Namun, kepastian mendatangkan mereka bergantung pada keputusan operator liga terkait kebijakan penggunaan pemain asing. Sebagaimana diketahui, PSSI dan PT LIB menyiapkan opsi terkait penggunaan pemain asing. Kabarnya, pemain asing yang diizinkan bermain di Liga 1 hanya 3. Terdiri atas 2 pemain non-Asia dan 1 Asia. Selama ini kuota pemain asing sendiri 4, dengan ketentuan 3 non-Asia dan 1 Asia. Nah, Persebaya sepertinya main aman. Mereka mendatangkan dulu pemain Asia. Pemain itu adalah Taisei Marukawa. Pemain asal Jepang tersebut sudah di Jakarta, menjalani karantina selama 5 hari. Diperkirakan, pada tanggal 27 Mei sang pemain baru bisa terbang ke Surabaya. Dengan syarat, hasil tes swab PCR-nya dinyatakan negatif. Entah, dengan kegagalan mendatangkan 1 pemain asing asal Brasil itu, apakah Aji Santoso akan mengubah skenario yang telah disusun? Sebab, Aji sempat mengatakan ingin pemain asing segera hadir agar bisa secepatnya beradaptasi. Apalagi, ada informasi bahwa kompetisi Liga 1 diharapkan bisa digelar tanggal 3 Juli. Meskipun, hingga saat ini belum ada kabar tentang izin kompetisi dari Mabes Polri. Dua pemain muda pimpin daftar tes VO2 Max Persebaya. Dikutip dari bolalop.com. Persebaya Surabaya menggelar tes fisik pada Senin, tanggal 24 Mei tahun 2021 sore. Dua pemain muda memimpin daftar tersebut. Setelah 4 hari menjalani latihan pasca libur lebaran, tim pelatih Persebaya mulai menggelar tes fisik untuk melihat kondisi kebugaran para pemain. Hasilnya, belum maksimal. Alwi Slamet, yang biasanya jadi langganan nomor 1 tes VO2 Max harus merosot. Maklum, pemain 24 tahun itu memang baru menjalani latihan 1 kali bersama tim. Sebagai gantinya, ada 2 pemain muda yang menunjukkan performa signifikan yaitu Muhammad Supriyadi, 19 tahun, dan Marcelino Ferdinand, 16 tahun. Supriyadi bahkan berhasil mencapai target yang ditentukan yaitu 60. Latihan tadi pagi kami melakukan VO2 Max. Hasilnya sudah keluar. Dari sementara VO2 Max awal ini, yang paling bagus ada 3. Supriyadi 61,1, Marcel 57,4 dan M. Syaifuddin 55,7, kata Aji. Saya tekankan pada anak-anak, kalau bisa pemain semua minimal 60 akan luar biasa. Meski begitu, masih ada waktu bagi para pemain Persebaya untuk segera memperbaiki kondisi fisik. Tim pelatih Persebaya akan kembali menggelar tes dalam beberapa hari ke depan. Saya sangat yakin karena ini masih tes awal, ketika mereka belum melakukan latihan secara kontinu. Mudah-mudahan nanti akan kami tes lagi, ada perubahan signifikan.